Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa channel Palopo Berdakwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memperhatikan seluruh aktivitas kehidupan manusia, maka sesungguhnya seluruh umat manusia melakukan aktivitasnya senantiasa didasari atas apa tujuan yang hendak dicapainya. Dan oleh karena itu, di kehidupan dunia kita ini, banyak sekali hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan. Namun seiring dengan berbagai hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, itu senantiasa kita diatur oleh waktu. Waktulah kemudian yang senantiasa mengikuti seluruh aktivitas kehidupan dunia ini. Bahkan di dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Para ulama mufassirin kemudian memberikan penafsiran terkait masalah ayat ini. Namun mereka sepakat bahwa sesungguhnya seluruh kehidupan, aktivitas kehidupan manusia di muka bumi ini, mereka senantiasa mengikuti perputaran waktu yang ada. Oleh karena itu, maka sejatinya kita sebagai seorang mukmin betul-betul ingin senantiasa agar waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu kemudian memberikan manfaat bagi kita dan menuntun kita untuk berbuat yang lebih baik lagi. Pemirsa channel Palopo Berdakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal as innal insana lafi husrin. Bahwa sungguhnya manusia itu betul-betul atau benar-benar berada di dalam kerugian, kata Allah Subhanahu wa taala. Entah itu jabatan kita sebagai penguasa, entah itu jabatan kita sebagai seorang yang memiliki kedudukan, yang kemudian dengan kedudukan itu kita bisa mempergunakan untuk kemaslahatan. Entah itu kedudukan kita ataupun pekerjaan kita sebagai seorang guru, pengajar, pengusaha, dan juga aktivitas-aktivitas yang lainnya. Di mata Allah Subhanahu wa taala, kita adalah termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang tidak merugi, kata Allah Subhanahu wa taala, yakni orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman. Kemudian wa amilus shalihat, orang-orang yang kemudian senantiasa mengerjakan kebajikan maupun amal yang saleh. Kemudian yang ketiga adalah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang senantiasa menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Pemirsa channel Palopo Berdakwah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kategori orang-orang yang tidak merugi kecuali yakni orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dimaksud di sini adalah orang-orang yang meyakini bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya Tuhan yang layak disembah, bukan salah satu Tuhan yang disembah. Ataupun iman itu adalah pembenaran yang pasti, at-tasdiqul jasm, pembenaran yang pasti bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang wajib disembah. Dan juga senantiasa terikat dengan perintah dan larangan yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak merugi adalah orang-orang yang senantiasa melakukan amal yang saleh. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebajikan, orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan
menuju ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian timbul pertanyaan, seperti apa yang dimaksud dengan amal yang soleh? Amal yang soleh adalah semua amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga sesuai dengan perintah ataupun tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang tidak merugi, yakni orang-orang yang senantiasa menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengkaji watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, didahulukan kata-kata al-haq menyampaikan kebenaran, kemudian watawasau bis sabr, kemudian kesabaran. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kebenaran itu disampaikan akan menuntut sebuah kesabaran. Coba kita tengok bagaimana kemudian para nabi-nabi terdahulu ketika mereka berdakwah mengajak umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para nabi-nabi terdahulu mereka kemudian mendapat penolakan dari umatnya, mendapat penyiksaan dari para pemimpin-pemimpin mereka. Kemudian kita tengok bagaimana kemudian di sirah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka menyeru kepada al-haq, ketika mereka menyeru kepada kebenaran, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian orang-orang kafir Quraisy Makkah pada saat itu senantiasa melakukan perlawanan. Keluarga Yasir kemudian ketika menyampaikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang layak disembah, kemudian keluarga Yasir pada saat itu disiksa oleh para pemuka-pemuka Quraisy. Mereka kemudian mengalami penyiksaan, bahkan pembunuhan dialami oleh keluarga Yasir pada saat itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada keluarga Yasir dengan memberinya nasihat kesabaran, sabarlah wahai keluarga Yasir, bahwa sesungguhnya surga menanti kalian. Dan hal ini kemudian dijawab oleh keluarga Yasir pada saat itu, wahai Rasulullah, betul kami telah melihat surga di depan mata kami. Oleh karena itu, pemirsa channel Paulo Berdakwah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat kemudian berbagai macam kerusakan-kerusakan yang menimpa negeri kita ini, menimpa negara yang kita cinta ini, maka sudah seharusnya kita senantiasa menasihati dengan kebenaran, karena sungguhnya kebenaran itu menuntun kita ke arah yang lebih baik. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika para ulama, ketika aktivis-aktivis kebenaran ataupun aktivis-aktivis yang mencoba untuk memberikan solusi atas keselamatan negeri ini, perbaikan negeri ini, maka mereka senantiasa mendapat kemudian permusuhan, mereka difitnah, mereka dicaci. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah anjurannya kepada kita semua untuk senantiasa bersabar di dalam menghadapi berbagai macam rintangan di dalam menyampaikan kebenaran. Inilah kata Allah Subhanahu wa taala, agar di dalam kehidupan kita ini betul-betul menjadikan diri kita ini termasuk orang-orang yang tidak merugi, agar aktivitas kehidupan kita senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semoga dengan tausiah singkat ini kita bisa mengambil hikmah dan juga kita bisa mengikuti seluruh seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.